Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2023 01103 00001. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan dan menyampaikan kuliah pakar melalui video ini mengenai tugas presentasi refleksi hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024 dimulai pada pukul 10 tepat yang dilaksanakan pada tanggal 3 tepatnya hari Senin dengan tema Pancasila sebagai pondasi dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemateri pertama Dr. Muhammad Nurdiono, Pancasila sebagai pondasi dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana konsepsi dan cita-cita suatu bangsa. Tidak ada dua bangsa yang perjuangannya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dan wataknya, dan lain-lain sebagainya. Soekarno 1958. Mengapa perlu mengenal Pancasila dan memahami Pancasila? Kita perlu memahami dan perlu mengenal Pancasila yaitu sebagai identitas nasional, pedoman kehidupan bangsa dan bernegara, membentuk karakter bangsa dan menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesadaran demokrasi, menjamin keadilan sosial, mempersiapkan generasi muda, mencegah radikalisme dan intoleransi. Adapun landasan hukum dan kewajiban Pancasila sebagai filosofis groundwork, di mana fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan di Gedung Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai filosofis groundwork yaitu Pancasila sintesis, keragaman, keyakinan, paham, dan harapan. Frasa untuk di atasnya didirikan di Gedung Indonesia Merdeka menjelaskan bahwa Pancasila adalah sebuah filosofis groundwork merupakan padanan diri dari istilah dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidak lain adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau falsafah negara. Pancasila sintesis keragaman, keyakinan, paham, dan harapan. Sila pertama yaitu sintesis dari segala aliran keagamaan dan kepercayaan. Sila kedua yaitu sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial kemanusiaan yang bersifat tradisional. Sila ketiga yaitu sintesis dari kebinekaan, aspirasi identitas, kesukuan dalam kesatuan bangsa. Sila keempat, sintesis dari segala paham mengenal kedaulatan. Sila kelima yaitu sintesis dari segala paham keadilan sosial, ekonomi. Adapun pilar ideologis dari kelima sila ditopang oleh trilogi ideologi, di mana ideologi berhaluan keagamaan yaitu ideologi berhaluan kebangsaan nasionalisme, ideologi berhaluan sosialisme. Titik temu ketiga ideologi itu seperti sosio-religius, sosio-nasional, dan sosio-demokrasi, di mana cinta kasih yang menyatukan, gotong royong, seperti ketuhanan yang berkebudaya dan lapang dan toleran. Internasionalismenya yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, kebangsaan yang mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimana demokrasi yang mengembangkan musyawarah mufakat berprinsip kesejahteraan untuk mengembangkan partisipasi dalam emansipasi di bidang ekonomi dan bersemangat keluargaan.
Pembumian Pancasila Yudikatif 2011. Proses ini pengakaran radikalisasi Pancasila melibatkan 3 dimensi ideologis yang dimana seperti mitos atau keyakinan, logos atau penalaran, dan etos atau kejuangan. Pancasila untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa atau sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi Pancasila, kampanye dan media sosial, kegiatan kebudayaan dan gotong royong, dialog antar agama dan budaya, kebijakan pemerintah yang berkeadilan, partisipasi aktif masyarakat, penggunaan teknologi dan inovasi. Pemateri kedua Dr. Haja Sri Rezeki SPD MPD, Pancasila sebagai jalan tengah tentang ideologi-ideologi, yang dimana ideologi yang berkembang di dunia berpengaruh terhadap ideologi Pancasila, namun ideologi-ideologi tersebut dibatasi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Contohnya, ide-ide sosialisme. Dalam Pancasila, ide-ide kemampuan yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila, tapi ide sosialisme yang materialisme anti Tuhan tidak boleh karena dia dibatasi. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila sebagai jalan tengah. Pancasila sebagai jalan tengah dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila adalah jalan tengah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu-satunya solusi yang terbaik diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda untuk bersama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mencapai suatu cita-cita bersama, kemajuan dan kesejahteraan. Sebagai jalan tengah dalam persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila memberikan ruang yang mendukung untuk berkembang bangsa Indonesia untuk menggali potensi yang menguatkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebagai jalan tengah dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Pancasila memberikan dukungan dalam pengembangan budaya bangsa Indonesia. Dalam pembahasan pemateri pertama dapat saya simpulkan sangat jelas bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana dengan mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila, kita dapat memperkuat identitas nasional, membentuk karakter bangsa, menciptakan kesadaran sosial, menjaga persatuan, meningkatkan kesadaran demokrasi, serta mencegah radikalisme dan intoleransi. Pancasila juga memberikan landasan hukum dan kebijakan yang penting melalui sejarah konseptualisasi Pancasila. Kita melihat bagaimana nilai-nilai tersebut telah terbentuk dan menjadi filosofi dasar negara. Pancasila bukan hanya sekedar sebuah ideologi, namun tetapi juga merupakan sintesis dari keragaman, keyakinan, paham dan harapan yang ada dalam masyarakat. Pilar ideologis dari kelima sila Pancasila didasari oleh trilogi ideologi yang mencakup ideologi keagamaan, kebangsaan, dan sosialisme. Gotong royong sebagai cinta kasih yang menyatukan menjadi nilai penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sosialisasi Pancasila melalui berbagai upaya seperti pendidikan, media sosial, kegiatan kebudayaan, dialog antar agama dan budaya, serta berpartisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi landasan yang menguatkan dalam pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari pembahasan pemateri kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai jalan tengah dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ideologi-ideologi yang ada di Indonesia mempengaruhi Pancasila, namun dibatasi oleh nilai-nilai sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai jalan tengah tidak hanya mempersatukan bangsa Indonesia yang beragama, tetapi juga menjadi landasan-landasan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai solusi terbesar dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
serta mencapai cita-cita bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila memberikan ruang yang mendukung untuk pengembangan potensi bangsa Indonesia, sehingga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Pancasila. Ini juga mendukung pembangunan budaya bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Bhinneka dan gotong royong tetap terjaga. Dengan demikian, Pancasila sebagai jalan tengah dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, menjadi fondasi yang kuat untuk membangun persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi hari lahirnya Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.